Sertifikat elektronik ini menurut Undang-Undang ITE adalah sertifikat yang berbasis elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas dari subjek hukum dari para pihak yang bertransaksi secara elektronik. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Program ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan, informasi, dan juga berbagai macam hal-hal yang sekiranya relevan dengan FIDA sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia yang berinduk di bawah Kominfo, yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih dalam bersama Head of Public Policy FIDA, yaitu Mas Muhammad Irwan. Halo Mas. Selamat pagi, siang, malam juga nih, Bang. Mantap kalau gitu. Terima kasih Mas sudah hadir, meluangkan waktunya. Mas, ini mungkin satu pertanyaan pembuka dari saya kayak gitu. Tadi saya sempat mention di awal ada yang disebutnya penyelenggara sertifikasi elektronik, Mas. Atau mungkin banyak juga disebutnya PSRE kali. Boleh dijelasin nggak Mas, sebetulnya PSRE atau penyelenggara sertifikasi itu di Indonesia itu apa sih, Mas? Ya, makasih Mas Rega pertanyaan. Ini pertanyaannya sebenarnya sangat mendasar dan harus diketahui. Jadi kalau PSRE itu sebenarnya definisinya itu di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2008 itu sudah disebutkan dengan jelas. Mungkin ini tidak sama persis ya, tapi kurang lebih penyelenggara sertifikasi elektronik adalah suatu badan usaha yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan dan mengaudit sertifikat elektronik. Nah itu di undang-undang itu sudah sangat jelas disampaikan, tapi memang waktu UU itu dikeluarkan masih ada beberapa hal yang belum dijelaskan lebih lanjut di undang-undang tersebut, sehingga turunlah di PP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Di situ dijelaskan lebih jelas lagi apa itu sertifikasi elektronik, apa saja layanan-layanan yang diselenggarakan oleh PSRE atau penyelenggara sertifikasi elektronik, sehingga setelah itu semakin jelas sebenarnya peran dan wewenang apa yang bisa dilakukan oleh PSRE atau penyelenggara sertifikasi elektronik. Oke. Tadi ngomongin soal PSRE, tadi Mas Irwan menyebutkan ada yang disebut istilahnya sertifikat elektronik ya Mas? Itu sebetulnya boleh dielaborasi nggak Mas? Sertifikat elektronik itu sebetulnya tuh apa sih dan bagaimana bentuknya tuh Mas? Supaya masyarakat mungkin teman-teman bisa lebih memahami secara lebih sederhana kira-kira terkait si sertifikat elektronik itu sendiri Mas. Ya, jadi sertifikat elektronik ini menurut Undang-Undang ITE adalah sertifikat yang berbasis elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas dari subjek hukum dari para pihak yang bertransaksi secara elektronik. Tapi ketika kita diskusi lebih lanjut, sebenarnya sertifikat elektronik bentuknya apa sih, Mas Irwan? Ya sebenarnya seperti layaknya produk-produk elektronik, ini bentuknya elektronik. Sebenarnya ini hanya matematik, ada coding di belakangnya 01, 03, berapa lain, tapi artinya sebenarnya sertifikat elektronik ini digunakan sebagai kalau bisa dibilang sebenarnya paspor di dunia digital, di dunia elektronik, sehingga digunakan untuk memudahkan suatu pihak di digital environment ini untuk mengenali siapa orang yang misalnya berinteraksi dengan dia. Nah, terus tadi Mas Rega tanya, terus PSRE di mana nih perannya? Diatur di undang-undang bahwa di Undang-Undang ITE dan di PP 71 bahwa sertifikat elektronik ini seperti yang saya sampaikan yang menerbitkan adalah PSRE di Indonesia, diatur secara jelas. Jadi nggak ada yang lain selain PSRE yang bisa menerbitkan sertifikat elektronik ya yang diakui di Indonesia. Nah saya sampaikan tadi sertifikat tadi sebenarnya kan fungsinya kurang lebih kayak paspor ya, artinya penanda identitas. Nah peran PSRE sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat elektronik tentunya harus memastikan dan memeriksa bahwa yang pengguna yang meminta, calon pengguna yang meminta diterbitkannya sertifikat elektronik itu benar.
Karena yang seperti saya sampaikan tadi, memang fungsinya sebagai paspor. Jadi sebagai contoh, misalnya Mas Rega meminta sertifikat elektronik ke kami, ke Vida. Kami berikan. Terus mungkin Mas Rega ketemu nih sama temennya di Eropa. Ini kita asumsikan ini dunia digital ya. Saya asosiasikan dengan yang interaksi dunia nyata biar lebih mudah. Tapi orang ini nggak pernah ketemu Mas Rega. Tapi dia punya sertifikat elektroniknya Mas Rega. Katakanlah si X ini tinggalnya di Meksiko yang jauh. Orang ini nggak yakin, bener nggak sih ini Mas Rega yang berinteraksi dengan saya dalam konteks ini. Nah, si X ini yang dari Meksiko itu mengkonfirmasi ke saya sebagai PSRE. Benar tidak bahwa sertifikat elektronik yang disampaikan oleh Mas Rega ini diterbitkan oleh saya dan memang dimiliki oleh Mas Rega. Nah, disitulah peran kami, PSRE. Jadi, dengan fungsi tadi, sertifikat elektronik itu dan fungsi PSRE, yang memang salah satunya adalah untuk mengecek ya, memverifikasi identitas dari pemilik sertifikat elektronik, maka itu sangat bermanfaat di dunia digital. Sehingga produk-produk atau layanan yang berbasiskan sertifikat elektronik itu, tentunya jadi kita bisa identifikasi identitasnya. Gitu contoh. Tadi Mas Irwan kan sudah membahas sebetulnya mungkin membahasakannya dengan istilah paspor kali ya. Dan ada paspor, terus ada juga tadi identitas ya yang disematkan dalam sebuah informasi elektronik kayak gitu ya. Tapi untuk seseorang tentu bisa mendapatkan sertifikat elektronik kan tadi kalau saya memahaminya kan perlu adanya verifikasi kan ya Mas ya. Nah, sebetulnya dalam proses verifikasi itu bagaimana sih Mas proses yang harus dilakukan seseorang untuk bisa mendapatkan sertifikat elektronik itu sendiri Mas? Ya, jadi ini juga hal yang sangat kami perhatikan ya sebagai PSRE, karena fungsinya memang PSRE itu memverifikasi identitas dari pemilik sertifikat, mengotentikasi pemilik sertifikat, siapa dia, siapa yang memiliki sertifikat itu. Tentunya dari awal sudah pasti kami memiliki cara, dan tentunya dari regulator juga sudah meregulasi ya bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan suatu sertifikat elektronik. Nah itu saat ini kami mengikuti standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku regulator kami tentang bagaimana cara untuk memverifikasi suatu identitas dari suatu pemilik sertifikat sebelum dia mendapatkan sertifikatnya ya. Nah di situ kalau saya perhatikan dan saya pelajari, sebenarnya standar-standar verifikasi identitas yang diterapkan di Kementerian Komunikasi dan Informatika itu sudah mengikuti standar-standar di internasional. Sebagai contoh, dengan menggunakan dua multi-factor authentication untuk onboarding, artinya untuk mendapatkan sertifikat elektronik itu seseorang itu harus memenuhi dua autentikasi. Yang pertama adalah KTP, nomor KTP ini akan diverifikasi. Yang kedua adalah biometrik. Kedua data ini kita sangat beruntung di Indonesia karena kita memiliki data kependudukan yang diatur oleh pemerintah, dikelola oleh pemerintah, sehingga tingkat kebenarannya itu cukup tinggi lah, bisa dibilang sangat tinggi. Karena kita bisa memverifikasi data tersebut. Nah itu dua hal itu yang harus dimiliki. Selain itu, sebagai saya sampaikan tadi, karena kami ini tugasnya memverifikasi dan autentikasi identitas Mas Rega, jadi nggak gampang. Jadi kita harus menerapkan satu lagi tingkat keamanan ketika kita akan mengeluarkan sertifikat elektronik pada seseorang. Yaitu satunya adalah liveness detection. Kenapa itu sekarang penting? Karena perkembangan teknologi saat ini dengan serangan cyber yang semakin canggih juga, kita juga harus mengantisipasi bahwa adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mencoba menggunakan itu untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Nah, liveness ini sebenarnya fungsinya adalah, gampangannya adalah memastikan bahwa orang yang mendaftar itu secara remote, secara digital itu beneran hidup ya, bisa dibilang. Maksudnya tidak menggunakan foto
atau video atau apapun lah, atau sekarang udah eranya bisa pakai deepfake, pakai AI. Nah, live face detection ini sangat penting untuk diterapkan karena kita tidak mau identitas yang sudah kita verifikasi dan akhirnya dikeluarkan sertifikat elektronik itu ternyata tidak benar. Oke. Walaupun namanya teknologi ya Mas Rega, tidak mungkin 100% selalu benar. Ya. Tapi tentunya dengan standar-standar yang diterapkan itu diharapkan kita bisa sangat meminimalisir adanya potensi bisa bilang fraudster ya, yang mencoba menggunakan sertifikat elektronik mungkin untuk kepentingan lain atau mencuri identitas orang lain.